Pikiran kita terdiri dari pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu hanya menyimpan beberapa memori yang ingin kita ingat saja. Sedangkan untuk pikiran bawah sadar itu menyimpan seluruh memori di pikiran bawah sadar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Kali ini saya akan membahas tentang teknik penyembuhan diri dengan cara hipnosis. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut mengenai apa itu hipnosis, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Mungkin sahabat sudah sering mendengar tentang apa itu pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Tapi mungkin juga sebagian dari kita masih bingung tentang apa sih perbedaan atau maksud dari pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar itu. Jadi untuk memudahkan, mari kita bahas menggunakan teori gunung es. Jadi kalau kita lihat ilustrasi atau gambar foto tentang gunung es ini, gambar yang muncul atau ilustrasi yang muncul berada di permukaan atas laut ini, itu menggambarkan pikiran sadar kita. Dan yang muncul di permukaan ini itu hanya sebesar 5-10% saja. Sedangkan yang berada di bawah permukaan laut yang lebih besar ini itu menunjukkan pikiran bawah sadar kita. Mungkin besarannya yaitu sekitar 90-95%. Jadi dari sini kita bisa membayangkannya sendiri, yang muncul di permukaan kita sehari-hari itu adalah pikiran sadar kita yang hanya sebesar 5-10%. Dan di bawah atau pikiran bawah sadar itu sekitar 90-95%, yang kadang kita juga tidak tahu apa sih yang terjadi dalam pikiran bawah sadar kita. Selanjutnya, apa sih sebenarnya pikiran sadar itu? Jadi, untuk pikiran sadar ini itu sebenarnya berfungsi untuk menganalisa, berpikir kritis, dan juga untuk mengkonseptualisasi. Seperti misalnya saya sedang berbicara seperti ini, saya menggunakan pikiran sadar saya. Jadi pikiran sadar kita ini itu beroperasi di gelombang otak beta. Jadi ketika kita berbicara atau seperti saya sedang berbicara seperti ini, maka gelombang otak saya yang sedang aktif itu adalah gelombang otak beta. Selanjutnya, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini itu berfungsi sebagai bank data atau menyimpan seluruh memori kita sejak kita masih janin atau berada di dalam kandungan hingga kita saat ini. Jadi, pikiran bawah sadar itu menyimpan semuanya. Dan juga di pikiran bawah sadar ini itu menyimpan program-program yang terbentuk dalam diri kita. Dari yang kita masih kecil sampai saat ini, itu programnya
tersimpan semua di pikiran bawah sadar. Dan juga di pikiran bawah sadar ini, itu tersimpan sistem keyakinan kita. Nah, pikiran bawah sadar ini itu beroperasi di gelombang otak alfa atau rileks dan juga gelombang otak theta atau deep relaxation. Kalau tadi pikiran sadar itu hanya menyimpan beberapa memori yang ingin kita ingat saja, tetapi lain halnya dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu menyimpan seluruh memori kita atau sebagai bank data, dan bank data itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Nah, seringkali pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar kita ini mengalami sesuatu yang disebut konflik. Contohnya ketika pikiran sadar ingin melakukan perubahan, namun seringkali perubahan ini itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan program di pikiran bawah sadar kita. Contoh nyatanya yaitu ketika kita menyadari ada perilaku atau sifat dari diri kita yang ingin kita rubah. Terus kita sudah kita coba ubah dan kita sudah melakukan berbagai macam cara, namun sepertinya tetap sulit untuk dirubah. Nah, ini bisa jadi ketika keinginan kita yang berada di level pikiran sadar itu bertolak belakang atau tidak sejalan dengan program yang sudah terbentuk di pikiran bawah sadar kita. Karena si pikiran bawah sadar ini itu diibaratkan seperti mesin penggerak di diri kita. Dia menyimpan program-program yang sudah terbentuk di masa lalu yang akhirnya digerakkan atau menggerakkan kita sampai saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara informasi atau program itu bisa terbentuk di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi, ternyata dari kita lahir sampai kita berumur 7 tahun, gelombang otak kita yang aktif itu adalah gelombang otak alfa dan juga gelombang otak theta. Jadi, pikiran bawah sadar ini itu sangat aktif di usia lahir sampai 7 tahun. Sangat aktif untuk menyerap segala macam informasi yang menerpa kita atau yang kita lihat. Jadi, kebanyakan apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat itu kita anggap mudah dan itu menjadikan suatu program di dalam diri kita hingga kita dewasa saat ini. Kemudian setelah kita melewati umur 7 tahun, itu mulai terbentuk yang namanya area kritis. Jadi area kritis ini bersifat atau berfungsi untuk menyaring segala macam informasi yang akan masuk ke diri kita. Jadi sekarang setelah usianya 7 tahun ke atas, itu tidak sembarangan lagi informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar bisa diterima. Jika informasi yang masuk itu sesuai atau sejalan dengan program yang ada di pikiran bawah sadar kita, maka informasi ini pun bisa diterima dan dimasukkan menjadi program. Namun sebaliknya, jika tidak sejalan atau saling bertolak belakang dengan program yang sudah ada di diri kita, maka informasi itu akan ditolak begitu saja. Nah, kemudian bagaimana ketika kita sudah dewasa seperti ini? Bagaimana caranya kita memprogram atau bagaimana caranya
program-program bisa terbentuk di pikiran kita. Caranya yaitu dengan repetisi atau pengulangan. Contohnya, ketika kita masih kecil, kita belajar membaca, kita belajar menulis, kita juga belajar naik sepeda atau mengendarai kendaraan, dan itu semuanya kita menggunakan yang namanya repetisi atau pengulangan. Karena repetisi atau pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian lama-kelamaan akan menjadikan kita terbiasa, dan itu menjadi program di dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu, bagaimana caranya kita melakukan reprogram terhadap program-program yang kita rasa sudah tidak sejalan lagi atau tidak sesuai dengan diri kita saat ini? Jadi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama bisa menggunakan teknik self-hypnosis. Kemudian yang kedua itu dapat menggunakan teknik hipnoterapi. Tapi untuk teknik hipnoterapi ini itu digunakan untuk beberapa kasus yang biasanya sudah cukup rumit atau cukup kompleks. Jadi semuanya itu tergantung kebutuhan seberapa kompleks masalah yang sering dialami saat ini. Selanjutnya kita masuk ke definisi hipnosis. Sebenarnya apa sih hipnosis itu? Hipnosis ini itu cukup simpel, yaitu suatu kondisi perpindahan kesadaran dari pikiran sadar kita ke pikiran bawah sadar yang ditandai dengan adanya penurunan gelombang otak yang aktif, yaitu dari beta kemudian turun ke theta atau deep relaxation. Setiap hari pun sebenarnya kita mengalami kondisi hipnosis ini. Contohnya, ketika kita akan tidur atau menjelang tidur, itu ada momen-momen di mana kita masih sadar penuh, terus setelah itu mulai tidak sadar, dan kemudian kita tidur dengan lelap atau tidur lelap. Nah, di momen itulah kita mengalami kondisi yang disebut sebagai hipnosis. Sebenarnya tiap hari kita mengalami hal itu. Kemudian ketika kita bangun di pagi hari, ketika di antara kita membuka mata, terus kita mulai bangun, dan sampai kita akhirnya sadar penuh untuk bangun dari tidur, itu juga kita berada di kondisi hipnosis. Lalu contoh yang lain, ketika kita sedang mengendarai kendaraan, kita tidak sadar karena mungkin kita terlalu fokus, atau misalnya kita sedang mengobrol dengan teman kita, tiba-tiba kita sudah sampai di tempat tujuan. Itu juga kita sebenarnya sedang berada di kondisi hipnosis, di mana program di pikiran bawah sadar kita itu yang menggerakkan kita di pikiran sadar. Kita nggak ngeh, kita nggak tahu, tiba-tiba saja kita itu sudah sampai di tujuan. Nah, kalau misalnya masalahnya itu cukup kompleks atau cukup rumit, sahabat bisa menggunakan teknik hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi itu adalah salah satu metode terapi menggunakan teknik hipnosis. Jadi, tergantung kebutuhannya itu sejauh apa. Jika kebutuhannya itu cukup kompleks, maka sahabat dapat menggunakan teknik hipnoterapi. Tapi jika masalahnya ringan, sahabat bisa menggunakan teknik self-hypnosis
dengan cara pengulangan atau melakukan pengulangan terus-menerus setiap hari. Jadi, kita bisa menggunakan teknik self hypnosis ini dengan cara mensugesti diri kita atau memberikan sugesti-sugesti positif atau afirmasi positif ke dalam diri kita secara terus-menerus diulang-ulang setiap hari. Oke, itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga materinya bermanfaat bagi sahabat semua dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam musibah serta mara bahaya. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu masih ada orang lain di luaran sana yang membutuhkan informasi ini. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.